Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan K3LH dan budaya kerja industri. Oke, sebelumnya, apa sih pengertian dari K3LH itu? K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Upayanya untuk melindungi tenaga kerja atau siswa dari bahaya kerja, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat kerja, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Lanjut. Kesadaran penerapan K3LH semakin meningkat, khususnya pada perusahaan di bidang pertanian dan perkebunan. Penerapan K3LH sejalan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 14000 sebagai upaya memenuhi standar internasional. Ada juga tujuan dari penerapan K3LH itu sendiri, yaitu mengurangi resiko kecelakaan kerja, menjamin keselamatan pekerja atau siswa, alat, dan lingkungannya, menjaga efisiensi produksi, meningkatkan kualitas hasil kerja dan produktivitas, dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Ruang lingkup K3LH di sekolah atau di khususnya sekolah TKJ gitu ya. Misal ada laboratorium atau bengkel, itu harus dibuatkan tata tertib yang harus dipenuhi agar orang yang masuk atau siswa yang masuk akan praktek membaca tata tertib yang sudah dibuat ditempel di ruangan bengkel tersebut. Kedua, alat. Nah, setiap alat sebaiknya dibuatkan instruksi kerjanya. Jadi, kita tahu alat ini buat apa, harus gimana, ada prosedurnya. Jadi, nggak bingung untuk si siswa nanti pakai alatnya. Dan, kalau bisa dibuatkan juga poster edukasi dan keselamatan kerja. Khususnya di sekolah SMK TKJ gitu. Karena kan nggak semua siswa tahu ya, apa sih, gimana sih keselamatan kerja itu. Jadi, seusaha mungkin ditempel gitu, ada poster yang mendukung. Selanjutnya itu ada mengurangi resiko bekerja dengan komputer. Yang pertama, mengatur sistem pencahayaan. Jadi nanti laptop atau komputer yang kita pakai, brightness-nya jangan terlalu terang. Karena akibatnya akan merusak mata. Mata menjadi lebih mudah lelah dan otomatis hasil kerja kalian menjadi tidak maksimal. Yang kedua, mengatur posisi tubuh. Jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan, nyamankan pundak Anda, atur sandaran kursi agar nyaman, jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi kira-kira sejajar dengan lantai. Jangan terlalu dekat, dan usahain duduknya tegak ya. Yang ketiga, ada mengatur posisi mata. Nah, matanya jangan terlalu dekat sama layar komputer gitu. Jadi, usahain jarak aman itu ambil 60 cm dari layar ke mata kita. Karena mata kan suatu hal yang sangat krusial ya untuk manusia. Selanjutnya, mengatur posisi lengan dan siku. Posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse, keyboard dengan nyaman. Masing-masing orang mempunyai posisi nyaman tersendiri. Posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Okay, next. Selanjutnya ada pemilihan ruang komputer. Yang pertama, pemilihan material untuk pembuatan ruangan memenuhi ketentuan ketahanan terhadap api berdasarkan standar NEPA. Dinding dan plafon mampu menyerap suara yang ditimbulkan dalam ruang dan menahan suara serta panas dari luar ruangan. Jauh dari daerah atau fans pelepas panas dan asap. Karena bahaya juga kan kalau misalkan dekat fans pelepas panas dan asap ke komputer yang ada di dalam gitu, bisa meledak atau konslet. Dan yang terakhir, jauh dari daerah kegiatan mesin pres atau sejenisnya yang menimbulkan sumber getar. Ada syarat teknis juga ruang komputer. Yang pertama, terjaminnya nilai temperatur ruang, terjaminnya nilai kelembapan ruang, bebas debu,
bebas pengaruh medan magnetan listrik, bebas getaran, bebas asap, bebas dari gas-gas tertentu, bebas zat kimia, dan terjaminnya nilai pencahayaan. Jadi nggak sembarangan juga untuk membuat ruangan komputer atau lab komputer. Jadi harus ada syarat teknisnya, harus ada pemilihan ruangannya seperti apa, apakah kelembabannya pas atau temperaturnya pas, begitu. Ada juga prinsip ergonomi kerja. Yang pertama penggunaan kursi, yang kedua penggunaan keyboard dan mouse, yang ketiga pengaturan monitor, keempat istirahat dulu sejenak, yang kelima pengaturan tempat kerja. Selanjutnya ada simbol-simbol keselamatan kerja. Nah, simbol inilah yang harus kalian tahu dan kalian hafal. Yang pertama ini, tandanya adalah tanda informasi pemadam api area peralatan apa. Yang biru ini yang kedua, tandanya adalah kewajiban perintah yang wajib dilaksanakan. Yang hijau ini adalah zona aman peralatan keselamatan atau pertolongan pertama. Yang merah ini tandanya adalah larangan perintah yang tidak boleh dikerjakan. Dan yang terakhir yang kuning ini adalah waspada, artinya area indikasi potensi akan sebuah resiko bahaya. Selain itu juga ada manfaat dari penggunaan simbol-simbol keselamatan tersebut. Yang pertama, menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan perlindungan diri, mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perlu yang tidak diperbolehkan. Selain itu, ada logo K3. Logo K3 ini adalah suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap budaya kerja yang aman. Dan logo K3 ini memiliki makna-maknanya tersendiri yang bisa kita lihat pada saat ini. Selanjutnya ada jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, luka bakar. Misal, jika di SMK bisa terjadi saat melakukan proses penyambungan kabel fiber optik menggunakan fusion splicer yang panas atau terkena solder saat merakit perangkat keras. Yang kedua, keracunan. Resiko ini muncul jika kita terpapar zat kimia pembersih perangkat elektronik. Yang ketiga, kejutan atau shock. Ini resiko paling utama saat kita melakukan perakitan PC, memperbaiki power supply, atau memanjat tower yang dialiri arus listrik. Yang keempat, luka kecil atau lecet dan memar. Biasanya terjadi saat memasang kabel di plafon, terbentur rak server, atau terjepit saat memasang perangkat di data center. Yang kelima, luka terkena benda tajam. Hati-hati saat mengupas kabel menggunakan crimping tool, pisau cutter, atau terkena sisa potongan kawat kabelan yang tajam. Yang keenam, cedera mata. Bahaya yang paling spesifik di sekolah, khususnya di TKJ, itu adalah serpihan kaca fiber optik yang sangat tipis dan sulit terlihat. Jika terkena mata, ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya memakai kacamata pelindung itu sangat penting. Nah, contoh kasusnya. Misal, kita menemukan kebakaran. Ada 6 langkah keselamatannya. Yang pertama, hidupkan segera alarm, beritahu regu pemadam kebakaran, peringatan setiap orang agar segera keluar, padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Bila dipandang perlu segera keluar, jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar. Nah, di sampingnya ini adalah sebuah alat pemadam api ringan yang disebut APAT. Budayakan 5R. Apa itu 5R? 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. 5R itu terdiri dari ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua, rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai dengan posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga, resik.
merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat, seiketsu atau rawat merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya yang 3R di atas tadi. Yang kelima, rajin. Pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing kerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5R. Penerapan 5R harus dilakukan secara bertahap sesuai urutannya. Jika tahap pertama, seiri atau ringkas tadi, tidak dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya tidak dapat dijalankan secara maksimal. Jadi dari awal, dari ringkas, itu harus udah baik gitu, sudah terlaksana dengan baik. Jadi ke bawahnya pasti hasilnya akan maksimal. Dan tibalah kita di penghujung materi. Jadi, dengan menerapkan K3LH secara konsisten, keselamatan meningkat, kualitas produk terjaga, dan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan produktif. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.